Perdamaian dunia. Gue yakin kalian udah pada dengerin tentang perdamaian dunia. Kita udah sering denger banyak soal negara-negara besar yang mainin peran penting dalam menjaga perdamaian global. But somehow bayangin deh, kita lagi scrolling timeline atau nonton berita. Pasti yang muncul cuma negara-negara besar kayak Amerika, Rusia, atau China yang jadi pemeran utama dalam urusan perdamaian dunia. But kalian pernah kepikiran gak sih bahwa Indonesia juga punya peran penting dalam perdamaian dunia? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Jadi lo tau gak sih, Indonesia itu gak cuma sekedar Bali, rendang, atau orang-orang yang terkenal ramah tapi di sisi lain ada aja kekonyolannya. Well, you're not entirely wrong, but kita punya hal yang lebih gede guys. So, Indonesia itu jadi kayak tempat jembatan, tempat di mana negara-negara lain itu bisa saling bertemu. Terus juga bisa ngobrol, sampai saling membantu sesama. Nah, ibaratnya Indonesia itu jadi kayak penghubung antara timur dan barat. Nah, karena hal ini juga, kita juga punya kesempatan untuk menjadi mediator antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kayak ngajak mereka untuk saling duduk bareng, terus ngebahas masalah yang ada, sampai mencarikan solusi dari konflik atau masalah yang ada. So, Indonesia itu lebih gede dari sekedar negara liburan, negara yang makanannya enak-enak, atau negara yang orangnya ramah. So, dalam video ini, gue akan jelasin bagaimana Indonesia memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih, apa itu hubungan internasional? Menurut KBBI, hubungan internasional adalah disiplin ilmu sosial yang berfokus pada hubungan antara negara-negara dan unsur-unsur lain dalam sistem internasional. So basically secara sederhana, hubungan internasional itu adalah hubungan antar warga negara. Jadi warga negara dengan warga negara, lalu bisa juga negara dengan individu atau badan hukum, lalu negara dengan negara itu sendiri. Jadi hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. So, seberapa penting hubungan internasional bagi Indonesia? Hubungan internasional itu penting banget buat Indonesia. Ya, penting banget. Tapi sebelum itu kita coba cari tahu dulu, apa aja sih faktor yang melatar belakangi adanya kerjasama antar negara. Pertama, ada faktor internal. Nah, faktor internal ini apa? Yaitu kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan hidup suatu negara, kayak misalnya dikudeta. Nah, terus yang kedua adalah faktor eksternal, di mana setiap negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Bantuan ini diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah, kayak contohnya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Oke, sekarang faktor udah selesai. Kita balik lagi ke topik tadi kita sebelumnya. Seberapa penting hubungan internasional bagi Indonesia? Pertama, karena kita itu harus menjaga keamanan dan stabilitas negara, biar konflik-konflik yang ada di negara kita tuh nggak semakin ribet. Terus di ekonomi ini juga nggak kalah penting. Dengan kita melakukan hubungan internasional, kita bisa berdagang dengan negara lain, dapat investasi, terus juga dapat akses ke teknologi-teknologi yang terbaru. Terus dalam isu-isu global kayak perubahan iklim, terorisme, kayaknya itu bakal lebih gampang kalau misalnya kita melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Terus dari hal-hal yang tadi gue udah sebutin sebelumnya, kayaknya kita bakal punya peran yang besar dan bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin di kawasan kita dan punya peran yang besar atau punya peran penting di tingkat dunia. Oke, jadi setidaknya ada 3 pola hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, pertama itu ada bilateral, lalu ada regional, sama multilateral. Nah, masing-masing itu artinya apa sih? Bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Contoh kayak Indonesia-Vietnam,
Indonesia Korea, Indonesia Jepang, Indonesia Amerika, pokoknya kerjasama yang dilakukan oleh satu negara sama satu negara lainnya. Terus kalau regional itu kayak contohnya Indonesia dengan East Asia Summit yang membahas tentang penangkapan ikan secara ilegal. Terus yang terakhir ada multilateral. Nah, multilateral itu adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara. Contoh, Konferensi Asia Afrika, di mana kerjasama itu dilakukan oleh negara-negara yang memiliki nasib sama, yaitu negara bekas jajahan. Nah, kerjasama ini dilakukan untuk menolak keras penjajahan dan mengajak para warga dunia atau masyarakat dunia untuk melakukan perdamaian dan menolak juga yang namanya penjajahan. Menurut Jeff Frankel, ada berbagai macam sarana yang digunakan beberapa negara untuk melakukan hubungan internasional. Yang pertama itu ada diplomasi, lalu ada negosiasi, lalu yang ketiga ada lobby atau upaya politik sebuah negara untuk mempengaruhi negara yang lain. Lalu ada ekonomi, ada propaganda, dan yang terakhir ada ekonomi. Nah, jadi apa aja sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Nah, yang pertama, Indonesia itu memprakarsai Konferensi Asia Afrika, yang tadi gue udah bilang sebelumnya. Terus, yang kedua, Indonesia juga memprakarsai gerakan non-blok, yaitu gerakan di mana suatu negara tidak mengikuti blok manapun. Kayak contohnya, nggak ikut blok timur, nggak ikut blok barat, kayak ya udah non-blok gitu. Nah, terus yang ketiga adalah misi untuk mengirim pasukan perdamaian PBB, yang biasa atau disebut KONGA, Kontingen Garuda. Nah, pasukan ini dikirim ke berbagai negara yang mengalami konflik. Kayak contohnya ada Somalia, Konga, Iran, Irak, dan Vietnam pada waktu itu. Serta Indonesia juga aktif dalam organisasi-organisasi regional kayak ASEAN, OIC, dan APEC. Nah, dari keempat peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, menurut gue yang paling keren dan paling kerasa dalam menciptakan perdamaian dunia itu adalah pasukan KONGA. Boys, kita sebagai cowok itu pasti suka banget yang namanya Call of Duty. Ya, game tembak-tembakan yang karakternya itu ada Captain Price, Soap, dan lain-lain. Itu melihat pasukan KONGA terjun ke medan langsung, apalagi di luar negeri, itu kayak ngeliat Call of Duty di dunia nyata. Ya, I know. Ini kayak nggak berkorelasi sedikit, cuman masih ada perannya. Tapi yang bikin gue lebih jatuh cinta lagi adalah bagaimana pasukan KONGA ini tidak perang, tanda kutip, tapi menciptakan perdamaian. Nah, begini ceritanya. Di sekitar tahun 2022, beberapa prajurit TNI dikirim ke MONUSCO Republik Kongo. Di daerah sana, emang rentan banget terjadi yang namanya pemberontakan yang dilakuin oleh sekelompok warga yang disebut dengan milisi. Nah, karena hal inilah peran KONGA atau kontingen Garuda dibutuhkan untuk menjaga perdamaian. Jadi, gimana caranya pasukan KONGA mengatasi masalah pemberontakan ini? Tentu, nggak mungkin perang dengan para milisi atau semacamnya. Justru, untuk menjaga keamanan para warga di sana, pasukan KONGA melakukan patroli di sekitar dan melakukan negosiasi dengan para pimpinan milisi di sana. Of course, nggak mudah untuk negosiasi di sana. Karena kalau negosiasinya nggak tepat, somehow nyawa bisa jadi taruhannya. 3 bulan sudah negosiasi dilakukan, akhirnya salah satu kelompok milisi yang paling dicari di sana akhirnya mau untuk menyerahkan seluruh senjatanya dan kembali ke masyarakat. Dan dengan kabar milisi ini sudah menyerahkan seluruh senjatanya, masyarakat MONUSCO di sana udah pada seneng banget itu. Mereka menyambut pasukan KONGA dengan sorak-sorai, gembira, and itu wholesome banget. Gak hanya gencatan senjata aja, ternyata pasukan KONGA juga berhasil bebasin sandera warga negara Amerika yang ditahan oleh kelompok bersenjata di sana. Caranya juga melalui negosiasi dan berperan besar juga dalam mengendalikan situasi di lokasi penyanderaan. Nah guys, meskipun KONGA sendiri nggak memiliki kekuatan untuk mengubah nasib suatu negara secara langsung, tapi kehadirannya dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif
bagi negara yang terkena konflik untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Jadi nggak cuma negara besar aja guys yang punya peran dalam menciptakan perdamaian dunia, tapi ternyata Indonesia juga memiliki peran yang ternyata sepenting itu. Mulai dari ngadain konferensi Asia Afrika, sampai ngirim pasukan perdamaian PBB, KONGA, kontingen Garuda yang tadi gue jelasin banyak sebelumnya. Dan pasukan KONGA itu nggak hanya main tembak-tembakan doang, namun juga nego-nego yang banyak ke para pasukan yang sedang mengalami konflik di sana, atau milisi yang konflik di sana. So, gila kan, gak cuman negara yang kayak akan makanan enak, terus liburan doang, dan gak cuman orang-orangnya yang konyol doang, tapi negara juga punya peran yang sepenting itu. Jadi, jangan anggap remeh bahwa Indonesia cuman hanya sekedar itu aja. Indonesia juga memiliki peran yang besar di dunia. So, that's it video kali ini. Gue harap ini bermanfaat untuk kalian. Maybe that's it. I'll see you again. Bye. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.